selamat pagi, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai pada Lukas pasal 1, kita baca ayat 1 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, kita lihat sampai Injil Lukas, ini dikenal penulisnya adalah tabib Lukas. Ya, sekarang disebut dokter ini. Jadi di dalam Injil Lukas kita lihat ini ditujukan pada Theophilus yang mulia. Di dalam tafsir ini gelar atau ini nama seseorang, ini mesti misteri. Jadi ini diselidiki terus siapa ini Theophilus. Tapi yang jelas kita akan melihat bagaimana Lukas ini menulis berita dan peristiwa-peristiwa yang dia ingin susun. Dan kalau melihat data yang ada di ayat 1 sampai 4, dia berdasarkan para saksi, saksi mata dan pelayan firman. Jadi kalau para saksi ini memberi kesaksian, data-data yang disampaikan mestinya valid karena dia saksi mata. Yang kedua, dia nyusun ini berdasarkan penyelidikan dengan seksama, observasi yang terus-menerus diteliti, dan ini menjadi data yang valid. Yang ketiga, dia ambil keputusan. Ya, kita melihat di kepolisian biasanya ada istilah penyelidikan dan penyidikan. Pada saat orang dikatakan sudah disidik, berarti kepolisian akan menentukan ini siapa yang menjadi tersangka. Nah, di dalam penelitian kita bisa melihat ada penyelidikan, ada penafsiran, dan ambil keputusan, interpretasi. Dan kita melihat di sini Lukas dengan seksama meneliti, mengambil keputusan, lalu dibukukan, dilaporkan di Injil Lukas ini secara sistematis tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat bahwa di sini apa yang disampaikan Lukas, dia katakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi semua yang ditulis ini, yang diajarkan pada Theophilus dan orang-orang yang percaya, ini data, ini berita, ini ajaran, ini laporan secara sistematis, ini sungguh benar. Ya, ini introduksinya. Yang kedua, kita akan melihat bahwa ada info tentang kelahiran Yohanes yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Nah, info ini sama dengan yang disampaikan kepada Maria oleh malaikat yang sama, yaitu malaikat Gabriel. Ya, kita melihat ada selisih waktu sekitar 6 bulan. Kita akan melihat apa infonya. Infonya kita melihat bahwa ada data Zakaria ini seorang imam yang sedang bertugas, dan istrinya Elisabet, ini jelas namanya, dia mandul dan keduanya sudah tua. Tapi datanglah malaikat Tuhan dan dia memberi pesan, satu nubuatan bahwa
istrinya yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Dengan tugasnya jelas, sebab ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar. Jadi kalau melihat ini, nubuat yang jelas bahwa malaikat Gabriel memberitahu kepada Zakaria, istrinya yang tua dan mandul akan melahirkan anak laki-laki, dan ya zaman itu belum ada USG, sudah diberitahu sebelumnya bahwa anaknya itu nanti laki-laki dan sudah diberi nama Yohanes, dan tugasnya sudah jelas bagaimana itu anak itu akan besar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat respon Zakaria, bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Menjawab malaikat Gabriel jelas yang melayani Tuhan, aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan dikatakan, kamu akan bisu ini. Karena apa Zakaria bisu? Katakan karena kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya, maka diberi tanda awal bahwa nubuat ini pasti terjadi dan dia bisu. Nah, kita lihat dibandingkan dengan apa yang disampaikan Gabriel, infonya kepada Maria. Maria ini bukan yang sudah tua dan mandul, tapi Maria ini masih muda dan belum menikah. Sama-sama ya belum menikah, itu secara logika jelas tidak bisa punya anak. Tapi malaikat Tuhan Gabriel datang kepada Maria dan dia memberitahu satu berita bahwa engkau akan melahirkan, melahirkan seorang anak laki-laki, jelas namanya disebutkan, yaitu namanya Yesus. Ya, namanya Yesus. Maria memang terkejut untuk ketemu Gabriel ini, tapi Yesus ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak berkesudahan. Lalu kita bisa bandingkan, sama-sama ini hal yang mustahil. Kalau Elizabeth itu yang tua, sudah mandul, bagaimana punya anak? Maria yang masih muda, tidak bersuami, belum menikah, bagaimana punya anak? Tapi yang datang sama malaikat Gabriel namanya, sama-sama malaikat Gabriel, dan sama-sama memberitakan bahwa kamu akan mengandung dan mempunyai anak. Satu namanya Yohanes, satu namanya Yesus. Satu itu Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus sejak ada di dalam rahimah, dan Yesus ini akan datang dari Roh Kudus dan kuasa Allah, dan dia disebut anak Allah yang akan memerintah tata dari keturunan tata Daud ini. Dan ya, ini hal yang mustahil. Tapi apa yang diresponi oleh Maria? Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini yang dipegang oleh Maria. Karena ayat atasnya dia katakan ini, malaikat itu sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan Maria percaya sekalipun ini mustahil. Jadi kita melihat amanat teksnya jelas, Injil yang disusun Lukas memang benar dan membuktikan kebenarannya tentang Yesus anak Allah. Yang kedua, malaikat Tuhan Gabriel ini memang diutus Allah untuk menyatakan pesan Allah yang benar, dan terjadi sekalipun hal itu tidak masuk akal atau mustahil. Tapi malaikat Tuhan, utusan Allah, menubuatkan pasti terjadi. Sebabnya ya kita mengaplikasikan, apakah saya siap menyatakan kebenaran Alkitab bahwa Yesus adalah anak Allah, dan berita-beritanya, ajarannya selalu kita sampaikan seperti Lukas menyampaikan pada Theophilus. Ini bagian kita juga menyampaikan pada orang lain supaya mengenal Yesus anak Allah. Yang kedua, apakah saya yakin dan beriman tentang janji Tuhan yang mungkin tidak masuk akal atau mustahil bagi kita saat ini, yang disampaikan zaman itu malaikat Tuhan, tapi zaman sekarang mungkin disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kita ada model Zakaria atau model Maria. Ya, pengalaman saya seringkali ada hamba Tuhan katakan, kamu akan diberkati Tuhan. Ya, kita akan jawab, jadilah menurut perkataan itu dengan iman. Jangan seringkali kalau dikatakan kamu akan diberkati, anakmu akan pandai, dan kita katakan, oh enggak, ini anak saya yang bodoh saat ini, yang tidak pintar. Ya, kata-kata yang menolak ini kita hindari saat ini. Aminkan kata-kata yang benar dari firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, dan yang sekalipun tidak masuk akal, yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dari Lukas pasal 1 untuk kita terus berkomitmen menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab, dan terus berpegang kepada janji Tuhan. Dialah Allah yang sudah turun ke dalam dunia ini, dan dialah anak manusia dan anak Allah yang hidup. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan
supaya kita terus berkomitmen untuk menyatakan kebenaran Alkitab sebagai kebenaran yang absolut dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga terus berkomitmen supaya kita terus berpegang kepada janji Tuhan, sekalipun mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan bekerja, Tuhan terus berkarya, Tuhan menyatakan segala kuasa otoritas-Mu. Biarlah kami Tuhan terus memberitakan kebenaran Alkitab sebagai kebenaran yang sejati, sebagai kebenaran yang absolut Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, berikanlah kami iman, pengharapan saat doa-doa kami ini belum dijawab Tuhan. Biarlah janji firman Tuhan tetap kami pegang, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan berkenan menjawab setiap doa dan kerinduan setiap kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.